Nah nih, kebiasaan ini, kebiasaan. Setiap kali kita serawung, mesti hening. Elsa ini. Kamu tuh kenapa sih? Kok galau? Kita nih lagi asik-asik serawung, kamu tiba-tiba galau kayak diputusin pacar aja. Ih, ngece deh. Tapi iya sih. Tapi tuh ya, aduh, sumpah aku sedih banget, pusing. Kalau di Jakarta tuh makin parah, which means bikin bokap sama nyokap gue tuh makin protektif gitu loh sama gue kalau gue pergi ke tempat yang rame, kayak ke kafe atau ke mall. Terus nih ya, gue tiap hari parno harus bawa hand sanitizer lah, ganti masker 3 kali sehari. Ih, gila gak sih? Aneh. Idih, alay kali kau Elsa. Biasanya juga kalau kau makan di kantin gak pernah kau cuci tangan. Lagian nih ya, di tempatku ini, di Sibolga ini, tempat pada tutup juga. Tempat wisata tutup, tempat makan tutup. Jadinya ya nggak bisa kemana-mana aku. Protokol kesehatan juga diperketat. Jadinya aku kesepian di sini. Bagaikan kalau diriku nggak ada diri kalian semua ini, hampa hidupku. Guys, kalian tuh wake up, wake up. Bangkit dong. Nggak boleh kayak gitu. Coba deh, kita punya mindset gini. Kita jangan berpikir kalau ada penghalang kayak gini, kita nggak bisa apa-apa. Coba kita flashback. Elsa, dulu kita pernah girls talk kan? Kita pernah cerita-cerita bareng-bareng, kamu sukses mau jadi apa, ya kan? Terus, Gultom, ini juga. Besok kamu kalau udah dewasa mau membanggakan kedua orang tuamu kan? Nah, jadi ayo kita bangkit. Kita masih punya harapan baru gitu loh. Jangan lesu loyo kayak gitu, kayak hilang harap. Nggak boleh. Dan kalian tahu nggak? Kesuksesan tuh bisa dicapai. Asal kita bangkit. Sama yang terpenting adalah support satu sama lain. Evi, emangnya lo jadi kuliah di mana? Kalau aku ya udah searching. Dan ketemunya di Universitas Sanata Dharma. Ayah, Lia izin ke kafe tempat biasanya ya. Iya, Nduk, hati-hati. Pakai masker dan patuhi protokol kesehatan ya, Nduk. Emang pidatomu selesai mana, Nduk? Masih tahap penyempurnaan sih ya, tapi Via mau selesaiin hari ini. Oh ya udah, Nduk, hati-hati ya di jalan. Oke ya, yaudah. Dadah ya. Permisi, saya cek suhu terlebih dahulu ya. Silahkan, Mbak. Pesen ini satu ya. Kopi susu satu ya, Mbak. Makasih ya, Mas. Iya, bayangin deh besok kalau kita bertiga satu kampus bareng. Samaan Ahmed lagi dong. Ini nih besok kampus kita. Terang itu kata untuk sebuah harapan. Ini saatnya aku melangkah menentukan pilihan. Aku, kamu, kita memiliki potensi masing-masing untuk saling melengkapi. Dalam berproses, aku belajar nilai-nilai Sanata Dharma. Proses ini tak mudah, tetapi selalu ada mereka yang mengingatkan tujuanku. Layaknya sebuah tembaga yang dilelehkan, terus ditempa menjadi hal yang berguna untuk kehidupan. Aku percaya dengan pilihanku. Aku dapat mewujudkan mimpiku yang setinggi langit.
karena aku, Driarkara Muda, yang siap wujudkan mimpi, membangun masa depan yang penuh harapan. Permisi mbak, HP-nya bunyi. Oh ya, Iya. makasih Mbak. Iya, ayo pergi jemput mama. Oke ya, on my way. Kenapa kok kamu senyum-senyum sendiri? Via cuma bayangin kalau Via keterima di salah satu universitas. Oh, pasti Universitas Sanata Dharma toh? Ayo tahu. Vi, emangnya lo jadi kuliah di mana? Kalau aku ya udah searching dan ketemunya di Universitas Sanata Dharma. Iya, kalian semua tahu kan, Universitas Sanata Dharma tuh terkenal banget. Dan aku tuh cita-citanya pengen jadi guru. Ayah dan ibu pasti menunggu putri ayah ini. Tapi kamu harus berjanji dan bersungguh-sungguh karena semuanya buat masa depanmu ya, Nak. Siap ayah, Via janji bakal bersungguh-sungguh. Oh ya, ayo kita jemput ibu. Masih banyak hal yang Via ingin ceritain. Cerdas, ceria, dan humanis. Pergi kopi shop pada malam minggu. Cakep. Di kopi shop ketemu mantan. Waduh, kenapa membahas mantan lagi sih? Maaf, pasti jodoh balik lagi. Kamu inget nggak kata Driarkara? Apa tuh? Masa lalu adalah masa lalu. Fokus kita masa kini untuk menghadapi masa depan. Kayak lagu dangdut ya. Apa ya? Oh iya benar. 1, 2, 3. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kembali ke laptop. Nah, teman-teman, bagaimana filmnya? Bagus bukan? Sekarang aku mau tes ingatan teman-teman lagi nih. Nilai-nilai Sanata Dharma apa saja yang terkandung dalam film tadi? Apa yo? Ayo. Mencintai kebenaran. Ya, betul. Memperjuangkan keadilan. Menghargai keberagaman. Ya. Menjunjung tinggi keluruhan. Ya, ketahuan misalnya nggak lulus. Ketahuan. Nggak apa-apa. Bagus. Mana sih? Ya. Betul. Waduh, ya pinter tenan toh. Sip. Bener banget. Jadi, short movie tadi menjelaskan tentang tema besar Insada tahun ini, teman-teman, yang berjudulkan Menjelajah Bersama Generasi Muda, Membangun Masa Depan yang Penuh Harapan. Nah, kita ini sebagai generasi muda yang mencintai diri kita apa adanya, sebagai manusia yang berbudi luhur, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita yang penuh harapan agar berguna bagi masyarakat dan tentunya berguna bagi masa depan Indonesia. Keren. Coba, kalian masih ingat gak? 3 tokoh di short movie tadi namanya siapa aja, yo? Bambang Cahyono Max. Bukan. Oh, beda. Kayaknya beda. anak prodi lain itu. Bukan dong. Oh, bukan. Nah, tadi itu ada Via, Gultom, dan Elsa. Mereka ini tuh dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, teman-teman. Cuman, walaupun mereka berbeda-beda, mereka tetap mensupport dan menghargai satu sama lain. Wow. Ini kayak nilai dasar ketiga Sanata Dharma. Keren banget gak sih? Keberagaman. Bener banget. Nah, ketiga tokoh tadi juga dari awal diceritakan bahwa mereka tuh sudah tahu minat dan bakat mereka. Makanya mereka memilih jurusan yang mendukung cita-cita mereka di Universitas Sanata Dharma. Karena apa? Karena Sanata Dharma memberikan ruang bagi setiap individu untuk meraih cita-cita dan menjadi apa yang mereka inginkan. Gitu, keren banget gak sih? Keren. Lalu aku pengen tahu deh, apa sih hubungannya tema besar Insada tahun ini sama sejarahnya Sanata Dharma? Bentar, bukannya hubungan mereka baik-baik saja? Serius nih. Maaf. Ini aku jelasin sejarahnya Sanata Dharma secara singkat ya. Pakarnya. Profesor Driarkara atau kita bisa kenal sebagai Nicholas Driarkara adalah salah satu pendiri dari Universitas Sanata Dharma. Dia lahir di Grobogan sebagai orang Jawa biasa, tetapi dia mengikuti pelatihan menjadi romo. Makanya kita kenal sebagai Pastor Driarkara. Pastor Driarkara ini mempunyai pemikiran dan humanisme sangat tinggi gitu loh.
Makanya ketika dia mendirikan Sanata Dharma ini berlandaskan humanisme tersebut. Banyak buku-bukunya tentang Diyakara itu yang menjelaskan bahwa manusia itu selalu memanusiakan manusia seperti itu. Keren. Itu seperti itu. Dan ada satu kutipan dari Diyakara yang sangat menempel dalam diriku. Apa tuh? Aku tuh nggak Aku nggak punya istri, tetapi aku punya anak untuk dididik untuk memajukan Indonesia dalam secara humanisme. seperti itu. Kita nih. Iya kita, Makanya kita juga disebut dengan semangat Diyakara. Makanya kita sebut Diyakara Muda. Oh, bener Iya, banget seperti teman-teman. Tuh, terus aku juga punya pertanyaan, apa sih hubungannya Sanata Dharma dengan kita bangun pagi, kita ke kampus, tidur di kelas, pas makan di burjo? Kenapa sih? Masuknya kayak penerapannya Iya, gitu ya di Oke, kehidupan sehari-hari. oke, ini mulai berat ya. Aku coba jelasin cara pengimplementasiannya. Jadi dengerin baik-baik. Ini tuh tergantung dari perspektif kita, bagaimana kita melakukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi, mencintai kebenaran. Kita harus jujur dari hal sekecil apapun untuk diri kita maupun orang lain. Mungkin kita anggap itu hal sepele, tapi kalau kita tabung hal terkecil itu, lama-kelamaan akan penuh. Layaknya air jatuh dari keran ke ember kosong, lama-lama penuh kan ya? Oh ya benar juga. Dan yang kedua itu memperjuangkan keadilan. Lingkup sosial kita dari keluarga, masyarakat, pemerintah, atau internasional tidak seimbang ya kan ya? Kita saatnya menjadi terang dalam arus zaman, menjadi pembeda dalam pembangunan demi mengangkat keadilan pada hal yang kita lakukan. Lanjut. Menghargai keberagaman. Kita tinggal di negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Di sekeliling kita punya provinsi, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda ya kan ya. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita saling melengkapi kekurangan kita dari kelebihan orang lain. Last but not least, itu nilai menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Kita harus bersyukur kita punya HAM sekarang ini ya kan ya. Setiap diri kita punya sisi humanisme. Tidak saling menjatuhkan, harus saling mendukung dan membantu. Saatnya kita harus menghargai orang lain sama seperti kita menghargai diri sendiri. Dan yang terakhir itu, kalian gak usah takut untuk berdinamika di seluruh kegiatan kampus. Kenapa itu? Karena kampus kita itu terkenal dengan kampus Indonesia Mini. Kampus kekeluargaan, gak ada kata aku, kamu lagi. Oh ya? Adanya kata kita satu keluarga. Kamu saudara aku jadinya. Bentar, apa kita tes DNA dulu yuk? Panjang dan rumit ya kayak hubunganku sama dia. Aduh, lagi sih. Bisa yuk, bisa. Kita harus semangatin diri kita sendiri karena dinamika yang akan kita lanjutkan masih panjang banget. Iya bener banget, masih panjang banget. Harus ada motivasi dari diri kita. Mungkin penjelasan tadi sudah cukup ya? Ya, tapi sebelum lanjut, aku ada satu pantun nih. Apa itu? Hari Minggu pergi ke swalayan. Cakep. Beli buah semangka sama pepaya. Mantep. Pasti pada penasaran kan? Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Bye! Nama saya Giswadi Sandi Lapanga, saya selaku Divisi Teknis yang akan mewawancarai Bapak sampai 15 menit ke depan. Sebelum itu Pak, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Karena teman-teman mahasiswa baru belum mengenal Bapak sendiri. Baik, nama saya Johannes Eka Priyatma. Saya saat ini menjadi rektor di Sanata Dharma mulai 2014 sampai dengan 2022. Saya berasal dari Sukoharjo, Solo, dan saat ini saya bergabung ke program studi informatika. Jika kami mencoba ke pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak, tugas dan wewenang rektor itu apa saja ya Pak? Tugas pokok dari rektor itu tertuang di dalam statuta yang secara umum dirumuskan sebagai melaksanakan tugas utama, memimpin pelaksanaan tugas utama universitas, yakni menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Itu berarti rektor bertugas dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan di kampus, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak di kampus, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan itu semua dilakukan melalui sistem kerja maupun struktur organisasi yang ada di Universitas Sanata Dharma. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Tadi Bapak sempat berbicara tentang struktur organisasi dalam Universitas Sanata Dharma. Saya mau bertanya bagaimana Bapak mengkoordinasi dalam Universitas Sanata Dharma, khususnya untuk bagian rektorat Pak. Organisasi dilakukan secara umum mengikuti langkah-langkah yang digambarkan dalam beberapa hal besar, mulai dari langkah perencanaan, kemudian langkah pelaksanaan, lalu ada langkah evaluasi, dan hasilnya dipakai untuk perencanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi pada bulan September biasanya seluruh komponen pihak di Universitas Sanata Dharma melakukan perencanaan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya. Lalu diproses sampai dengan mendapat persetujuan dari yayasan anggarannya, lalu setelah itu dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Di tengah proses itu ada berbagai macam koordinasi, ada juga di dalamnya pemantauan, monitoring, dan berbagai hal untuk memastikan bahwa rencana yang disusun bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu. Menarik Pak, penjelasan dari Bapak tadi. Pertanyaan selanjutnya Pak, kan saya seperti video sebelumnya Bapak selalu bilang mahasiswa adalah komponen terpenting dalam Universitas Sanata Dharma Pak. Bisa jelaskan Pak, siapakah mahasiswa dalam Universitas Sanata Dharma? Betul, jadi mahasiswa adalah harta paling berharga di Universitas Sanata Dharma atau menjadi pihak yang paling penting di Universitas Sanata Dharma. Maka saya ingin pertama-tama terlebih dahulu sebelum menjelaskan hal itu mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, para mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah. Semoga pilihan Anda merupakan pilihan yang tepat, karena nanti akan jelas bahwa Anda akan mendapat layanan yang paling optimal ketika bergabung di Universitas Sanata Dharma. Kita belum bisa bertemu secara fisik karena pandemi, tetapi kami harap ini tidak mengurangi intensitas dan keterlibatan Anda semua menjalani proses pendidikan di Universitas Sanata Dharma ini. Itu semua berangkat dari pemahaman kami di Universitas Sanata Dharma bahwa mahasiswa adalah harta yang paling berharga, pihak yang paling penting, karena dua hal. Pertama, seluruh hal yang ada di Sanata Dharma, mulai dari gedung, tenaga dosen, rencana, gagasan, dan seterusnya itu menjadi tidak relevan kalau tidak ada mahasiswa. Atau dengan kata lain, semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita pikirkan demi keberhasilan mahasiswa membangun masa depannya. Jadi semua yang ada ini demi mahasiswa. Ini menjadi semakin nampak nyata secara psikologis, secara spiritual. Kita juga merasa bahwa kebahagiaan kita yang paling besar, kebahagiaan seluruh dosen dan tenaga kependidikan adalah ketika menyaksikan mahasiswa mencapai keberhasilan yang optimal, yakni ketika para alumni berhasil menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat dan mempunyai kehidupan yang bermakna serta bernilai bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama. Itulah dua alasan mengapa mahasiswa adalah pihak yang paling penting. Dan konsekuensinya semua pihak harus melayani mahasiswa, para dosen harus memberikan yang terbaik untuk membantu mahasiswa belajar, para tenaga kependidikan harus membantu para dosen supaya dosen bisa melakukan
pelayanan kepada mahasiswa secara optimal, dan akhirnya para pejabat harus membantu semua dosen dan tenaga pendidikan untuk bisa memberikan layanan yang optimal kepada mahasiswa, dan akhirnya puncaknya rektorat adalah pelayan dari segala pelayan yang akan membantu semua pejabat supaya para pejabat itu bisa membantu semua dosen dan tenaga pendidikan memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Tetapi memberikan layanan terbaik tidak sama dengan memanjakan. Kalau kita ingin memanjakan itu gampang, mahasiswa cukup datang tanpa diminta ngapa-ngapain lalu langsung lulus. Itu lebih dari sekedar memanjakan, tetapi sebenarnya adalah menjerumuskan, karena mahasiswa nanti ketika lulus menjadi manusia yang tidak berharga dan akhirnya tidak mendapat tempat di masyarakat. Jadi melayani berarti membantu sebaik-baiknya para mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang mencapai cita-citanya menjadi manusia yang berguna bagi orang lain dan dirinya sendiri. Baik Pak, sangat menarik sekali penjelasan Bapak tentang mahasiswa. Ini masih bicara tentang mahasiswa Pak. Kan Sanata Dharma kita sangat menjunjung tinggi nilai bernama cerdas dan humanis. Bisa Bapak jabarkan sedikit sejarah tentang cerdas dan humanis sepertiga Iglesias dan 3C. Ya, maksud dari moto itu atau dari semboyan itu adalah kita ingin berpegang teguh dan berusaha keras supaya mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Universitas Sanata Dharma pada akhirnya menjadi manusia yang unggul secara akademik, mempunyai keterampilan yang tinggi, mempunyai penguasaan pengetahuan yang baik, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ilmunya. Tetapi itu tidak cukup. Kami sangat berharap bahwa para mahasiswa juga menjadi manusia yang utuh, manusia yang menghargai manusia yang lain, manusia yang menempatkan orang lain sebagai sesamanya. Dalam istilah yang lain atau dalam rumusan yang lain, kami berharap lulusan universitas ini, para alumninya menjadi men and women for others. Tetapi untuk itu lulusan Sanata Dharma haruslah menjadi seorang lulusan yang berkembang, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara sosial, secara emosional, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang gembira, menjadi pribadi yang bersemangat, menjadi pribadi yang mempunyai bela rasa ataupun solidaritas khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau tersingkir atau mengalami ketidakberuntungan. Jadi menjadikan para mahasiswa menjadi lulusan yang berorientasi tidak hanya kepada kepentingannya sendiri, tetapi juga mempunyai orientasi hidup untuk memikirkan kepentingan orang lain atau masyarakat banyak. Baik Pak, sangat menarik sekali penjelasan dari Bapak. Baik Pak, kita mencoba pertanyaan terakhir Pak. Apakah ada pesan-pesan Pak untuk mahasiswa baru yang baru masuk ke dunia perkuliahan Pak? Terutama lagi kita lagi di masa pandemi Pak. Pesan Bapak untuk mahasiswa baru seperti apa? Baik, terima kasih. Pesan saya mengucapkan pertama-tama selamat datang ke Sanata Dharma. Kami senang Anda bergabung ke Sanata Dharma dan kami berharap Anda juga menjadi mahasiswa yang penuh semangat di Sanata Dharma. Yang kedua, saya berdasarkan pengalaman saya berada di kampus Sanata Dharma sudah lebih dari 30 tahun. Keberhasilan studi Anda ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya oleh faktor kecerdasan yang Anda miliki. Faktor yang paling utama justru terletak kepada bagaimana Anda bisa terus merawat dan mengembangkan semangat belajar, atau istilah yang lebih saya sukai adalah mengembangkan antusiasme belajar. Anda harus menjadi orang yang bersemangat untuk belajar, dan khususnya di masa ini, meskipun kita sedang menghadapi pandemi,
tetapi pandemi ini juga memberi kesempatan yang luar biasa banyak kepada kita untuk bisa sepenuhnya menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang mempunyai kepercayaan diri, karena sebenarnya Anda semua saat ini sangat diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi. Semua informasi, semua pengetahuan sudah bisa dengan mudah dan murah Anda dapatkan lewat teknologi informasi, khususnya internet. Oleh karena itu, kita pun akan mendampingi Anda memakai teknologi itu, sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bisa belajar secara optimal. Maka kuncinya adalah Anda harus mempunyai semangat belajar yang tinggi, dan memang kita juga menyadari untuk bisa memiliki semangat belajar yang tinggi, kita membutuhkan teman-teman seperjalanan, kita membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Sebelum pandemi, dukungan itu bisa kita optimalkan dengan berbagai macam kegiatan di kampus, interaksi, pertemanan, perjalanan, pergaulan. Tapi untuk sementara ini, karena pandemi, itu sudah pertemanan, saling menguatkan, saling mendukung, saling bekerja sama secara digital. Untuk itu, teruslah berusaha membangun antusiasme belajar lewat pergaulan dan persahabatan yang saling meneguhkan dan menguatkan. Terakhir, karena tugas kami mendampingi Anda semua untuk bisa menjadi pribadi yang hebat, maka jangan takut untuk mengatakan apa yang sebaiknya kami lakukan. Kami justru sangat senang bila Anda bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya Anda butuhkan, terutama untuk mengembangkan dan merawat antusiasme Anda dalam belajar dan berkembang di berbagai bidang atau di berbagai hal sesuai dengan minat Anda. Sekali lagi, selamat datang di Universitas Sanata Dharma. Kami bangga Anda bersama kami, dan kami akan membantu Anda semua untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menjadi pribadi yang cerdas sekaligus humanis. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pesannya Pak, sangat memotivasi sekali. Tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi untuk saya juga yang sudah mahasiswa lama Sanata Dharma Pak. Jadi, teman-teman semua, perkenalkan Bapak Rohadi, selaku Wakil Rektor 1 yang mengurusi bidang akademis Universitas Sanata Dharma. Salam kenal Bapak. Baik, salam kenal. Dengan saya Pak Rohandi, Wakil Rektor 1 Universitas Sanata Dharma. Salam sehat. Salam sehat. Luar biasa. Langsung saja karena kami sudah tidak sabar untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas Bapak sebagai Wakil Rektor 1. Masuk ke pertanyaan pembuka. Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang apa saja tugas dan program kerja Bapak dalam bidang akademik. Mungkin supaya diketahui juga oleh teman-teman mahasiswa baru, yang pertama tentu selamat datang di Universitas Sanata Dharma. Tentu Anda sudah memilih perguruan tinggi yang terbaik bagi Anda, dan tentu kami akan mendampingi dan melayani kebutuhan pengembangan diri Anda dalam mempersiapkan masa depan Anda selama proses belajar di Universitas Sanata Dharma. Sekali lagi, selamat datang dan propisiat untuk kesuksesan Anda memasuki perguruan tinggi, khususnya memasuki dunia belajar di pendidikan tinggi di Universitas Sanata Dharma. Wakil Rektor 1 membantu Pak Rektor untuk penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Itu meliputi penelitian, dan pengajaran, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tentu lebih-lebih untuk bidang pengajaran, bidang bidang pendidikan, ya, di mana salah satu kegiatan utamanya adalah menjamin seluruh perkuliahan untuk para mahasiswa di Sanata Dharma berjalan dengan baik, dengan bermutu, dan dalam situasi apapun. Lebih-lebih sekarang ini dalam situasi pandemi, maka saya selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik
memang bekerja keras bersama teman-teman pendukung yang lain supaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dicita-citakan oleh Sanata Dharma itu betul-betul terwujud walaupun dalam kondisi pandemi. Nah, di sisi yang lain bahwa dalam bidang akademik juga bersama Wakil Rektor 3 saya kira juga mencoba seoptimal mungkin menyediakan berbagai layanan pada mahasiswa untuk pengembangan diri. Maka melalui kantor WR1 dan juga unit perkuliahan mata kuliah pengembangan kepribadian, untuk kalian di tahun pertama akan menjalani sebuah proses dinamika pendampingan yang saya kira khasnya Sanata Dharma, yaitu yang disebut dengan formasi cerdas humanis. Dan kalian akan berdinamika bersama para dosen penasihat akademik di program studi masing-masing dengan serangkaian aktivitas yang tentu akan mengajak kalian untuk mengenali siapa kalian, siapa Sanata Dharma, dan bagaimana harus belajar dalam era zaman ini. Tentu penelitian akan juga menjadi tugas dari WR1 dibantu oleh lembaga pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sanata Dharma yang juga menjamin seluruh pergulatan keilmuan itu berkembang di sana, lebih-lebih dengan kehadiran program magister dan program doktor. Maka para dosen melakukan berbagai penelitian yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan juga berkontribusi terhadap penyelesaian masalah masyarakat. Tentu pendampingan kepada masyarakat menjadi penting. Anda tentu saja akan menjadi bagian dinamika penelitian, baik melalui perkuliahan maupun lebih-lebih besok pada saat tugas akhir. Di samping itu tentu hal-hal administratif yang lain terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan kementerian, dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi itu menjadi bagian ya, dari tugas di kantor WR1. Masih banyak sebetulnya, tapi itulah yang paling pokok di mana kami harus menjamin Anda belajar dengan baik sebagaimana Anda bercita-cita ingin menjadi pribadi dan kelak akan menjadi seperti apa. Itulah bagian tugas kami. Kami ada karena ada Anda semua. Dan tentu saja Bapak, dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa program akademik ini mencangkup bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk para dosen yang memberikan perkuliahan untuk menunjang akademik yang unggul. Baik, luar biasa sekali Bapak. Beralih ke topik selanjutnya. Tentunya kami yakin bahwa teman-teman mahasiswa baru juga tertarik dengan variasi program pembelajaran yang disediakan oleh Universitas Sanata Dharma. Salah satunya yaitu pengambilan mata kuliah lintas prodi sebagai syarat kelulusan. Pertanyaan dari kami, Bapak, bagaimana kami mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi tersebut dan apa harapan dari Universitas Sanata Dharma ketika kami mahasiswa mempelajari mata kuliah lintas prodi tersebut? Oke, baik. Ini saya kira menarik supaya diketahui juga oleh teman-teman. Yang pertama bahwa sekarang ini pasti teman-teman sudah mengenal ya, atau mungkin mendengar tentang program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu meluncurkan program yang namanya Kampus Merdeka. Maka di situ sebetulnya yang ingin ditekankan adalah mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang beragam dan bermakna, sebagaimana dia harapkan. Maka kebebasan untuk memilih aktivitas belajar di luar program studi sekarang ini menjadi semakin terbuka. Sanata Dharma itu sebelumnya sudah mendahului untuk para mahasiswa sejak tahun 2016, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah yang diselenggarakan di prodi yang lain sesuai dengan minat. Paling sedikit satu. Nah ini sudah berjalan sampai sekarang dan malah didukung oleh kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian. Nah, dalam konteks Kampus Merdeka, Kementerian memberi kebebasan kepada mahasiswa, bahkan hak mahasiswa yang harus kami fasilitasi. Pertama, mengambil perkuliahan sesuai dengan minatnya di luar
program studi di dalam universitas yang sama. Kita sudah menyelenggarakan sebelum Mas Menteri ini meluncurkan kebijakan. Yang kedua, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengalami proses belajar yang dia minati di luar perguruan tingginya atau di luar Universitas Sanata Dharma. Nah, kita sebetulnya sudah menyelenggarakan, hanya perlu diintensifkan. Mahasiswa Sanata Dharma berkesempatan untuk kuliah di luar negeri di universitas yang tergabung dalam konsorsium Asiaku, Universitas Kristen Katolik yang ada di Asia. Sejak 1 tahun yang lalu, universitas kita bersama Aptik dan UNI itu sudah juga menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk kuliah di luar perguruan tinggi. Mahasiswa kita lewat Aptik bisa kuliah di Parahyangan. Kebetulan kan daring, jadi tidak harus ke Bandung. Mahasiswa kita bisa kuliah di Universitas Sugiarto sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh mereka. Untuk universitas lain kita juga ada konsorsium yang namanya NUNI. Sanata Dharma menjadi bagian di dalamnya. Dan ini juga menyelenggarakan perkuliahan lintas program studi dan lintas perguruan tinggi. Maka mahasiswa kita bisa kuliah di Pajajaran, ada 13 universitas. Sanata Dharma juga menerima mahasiswa dari perguruan tinggi luar, entah Aptik, entah sudah banyak yang kuliah di sastra Inggris, di PBI, di PGSD, sesuai dengan minat mereka mau kuliah. Jadi itu terkait dengan perkuliahan lintas program dan juga lintas perguruan. Harapan kami dengan pengalaman perkuliahan yang beragam dan bertemu dengan dinamika yang berbeda, akademik atmosfer yang berbeda, teman-teman yang berbeda di luar program studinya, ini memperkaya wawasan dan juga memunculkan imajinasi-imajinasi baru dalam rangka Anda mencari kompetensi yang dibutuhkan pada saat Anda selesai dari Sanata Dharma. Berarti banyak sekali fasilitas yang disediakan Sanata Dharma. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk hadir dan mohon maaf jika kami ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Tetap semangat dalam situasi apapun. Banyak hal yang bisa kita raih melalui berbagai cara. Selamat belajar di Universitas Sanata Dharma. Itu tadi sesi wawancara dengan Wakil Rektor 1. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi wawancara dengan Wakil Rektor 2. Selamat siang kepada Bapak Dr. Andes Alfridus Atmadi, MSc, selaku Wakil Rektor 2 di Universitas Sanata Dharma. Sebelum memulai sesi wawancara pada hari ini, dipersilakan kepada Bapak Atmadi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, baik. Selamat siang. Nama saya Alfridus Atmadi, sering atau biasa dipanggil Pak Atmadi. Sedang menjabat Wakil Rektor 2. Sudah 7 tahun ya. Hampir selesai tahun depan ya. Saya dosen dari pendidikan fisika, tapi dalam hal ini kan berbicara sebagai Wakil Rektor 2. Baik, terima kasih Bapak Atmadi atas perkenalannya. Lalu untuk mengenal lebih jauh tentang Wakil Rektor 2 Sanata Dharma, mari saja langsung ke pertanyaan yang pertama. Mungkin teman-teman mahasiswa baru ingin mengetahui apa saja cakupan tugas dan wewenang Wakil Rektor 2. Berhubungan dengan hal itu, mungkin Bapak bisa menjelaskan cakupan tugas dan wewenang dari Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 2 non-akademik itu dibantu oleh biro-biro, semua biro. Ada biro sarana umum, ada biro humas, ada perpustakaan, ada biro kerjasama hubungan internasional, ada biro keuangan, ada biro kerjasama dan alumni ya. Jadi intinya Wakil Rektor 2 sekarang kondisi terakhir adalah menangani bidang non-akademik, khususnya keuangan, sarana prasarana, itu ada
sumber daya ya. Sumber daya itu personalia. Biro personalia dibantu biro personalia. Sumber daya yang kedua keuangan dibantu biro keuangan. Yang ketiga sarana prasarana itu ada 3. Perpustakaan, lalu biro sistem informasi, BAPSI, dan biro sarana prasarana, serta dibantu layanan umum. Saya kira itu. Jadi ada organisasi, sumber daya, dan administrasi. Terima kasih banyak Bapak Atmadi. Saya merasa sangat bahagia sekali bisa sharing dan juga mewawancari Bapak Atmadi karena banyak sekali ya yang dapat kita pelajari. Ternyata sebagai Wakil Rektor 2 itu mengenangani bidang non-akademik dan juga ada berbagai biro-biro yang membantu Wakil Rektor 2. Sangat luar biasa sekali. Lalu, mari kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak Atmadi. Berbicara tentang sistem pembayaran di Universitas Sanata Dharma, juga ada pembayaran yang disebut UKT dan SKS. Mungkin mahasiswa baru angkatan 2021 ini ingin mengetahui apa perbedaan di antara UKT dan SKS itu, Pak? Ya baik, biaya kuliah yang pokok ada 3. 1 disebut DPP, dana pengembangan pendidikan DPP, dibayar pada awal kuliah semester pertama. Ini dipikirkan sebagai kompensasi dari mahasiswa atas telah tersedianya sumber daya khususnya, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, prasarana, sarana, lalu personalia, ya, dosen, penting, dan keuangan. Sarana prasarana ya ada infrastruktur, perpustakaan, dan BAPSI. Lalu yang kedua, uang kuliah tetap, UKT. Bukan uang kuliah tunggal ya. UKT di belakangan ini kan negeri mengenalnya juga UKT. Kita lebih dulu, sudah sejak dulu memakai istilah UKT, tetapi singkatannya uang kuliah tetap. Nah, uang kuliah tetap ini, UKT ini, dipikirkan sebagai kompensasi mahasiswa atas layanan non-akademik pada tingkat universitas yang terpusat. Biro-biro tadi, yang sebagian besar di bawah WR2 itu dibiayai dengan UKT. Jadi pemeliharaan gedung dan operasional, layanan administrasi, BAA, dan biro-biro lain. Lalu yang ketiga, uang satuan kredit semester. Ini dipikirkan, ini per SKS besarnya yang diambil, maka itu dipikirkan sebagai kompensasi dari mahasiswa atas layanan tridharma pada umumnya ya, dan oleh program studi. Maka SKS itu untuk operasional program studi. Jadi untuk perkuliahan ya tentu termasuk untuk gaji dosen. Nah, gaji-gaji itu proporsinya terbesar 60% dari semua komponen biaya tadi, 2 itu. Jadi hanya bisa menabung itu 4 tahun itu. Jadi harus dibelanjakan dan dibelanjakannya untuk pengembangan pendidikan. Itu sehingga tidak bisa ini kok bangun terus lah. Kalau tidak bangun ya uangnya untuk apa? Nah, itu. Maka harus terus berkembang sehingga itu malah dipertanyakan kalau tidak ada perkembangan itu. Karena dana ditarik untuk tadi kan dana pengembangan pendidikan. Baik, terima kasih Bapak untuk informasi tentang keuangan dan pembangunan di Sanata Dharma. Kami sangat senang bisa mengenal Wakil Rektor 2. Baik, untuk yang penutup, mungkin Bapak dapat memberikan pesan atau motivasi kepada mahasiswa baru 2021 agar tetap semangat dalam berkuliah walaupun di masa pandemi ini, Pak.
Ya, pandemi menimpa seluruh dunia, tak terkecuali menimpa kita ya. Maka kita harus menanggapi dan menghadapi ini bersama-sama, tidak saling menyalahkan. Lalu diupayakan segera agar tetap berlangsung optimal ya, sesuai dengan aktivitasnya ya. Kita bergerak di pendidikan ya, masing-masing berusaha untuk agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Bagi mahasiswa baru ya, mari kita harus belajar perkuliahan secara baru itu, dan saya kira tidak masalah gitu kan, apalagi Anda generasi net ya, generasi online, digital, internet, saya kira tidak masalah. Mari kita lakukan sebaik mungkin sehingga hasilnya juga optimal. Saya kira itu ya, kita harus tetap optimis gitu. Tidak nanti jangan sampai kita itu lalu kalah dengan pandemi ini gitu ya. Itu tidak boleh pandemi berlangsung, tetapi program-program kehidupan kita kan harus berlangsung juga gitu. Nah, kita harus melakukan penyesuaian protokol kesehatan, kita lakukan ya, kita jalani dengan tertib begitu, sehingga kita bisa melangsungkan aktivitas belajar. Kalau mahasiswa kan yang utama belajar. Mari kita berdaya dan optimis tetap dapat melangsungkan pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih Pak Atmadi untuk pesannya supaya kita tetap optimis ya Pak dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Atmadi untuk kesempatan kali ini. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan memotivasi bagi mahasiswa baru 2021. Sekian dari Cerdik, wawancara bersama Wakil Rektor 2 Sanata Dharma. Mungkin kalian dapat beralih ke Wakil Rektor 3 Sanata Dharma. Terima kasih Bapak. Oke, selamat ya. Selamat siang teman-teman. Sekarang bersama kita sudah ada Romo Paulus Bambang Irawan, SJ SS MHum STD, atau yang biasa disapa dengan Romo Bambang, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Sanata Dharma. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu mungkin beberapa teman-teman mahasiswa baru belum mengenal Romo Bambang. Mungkin Romo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Ivan. Saya Romo Paulus Bambang Irawan, biasa dipanggil Romo Bambang. Saya Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Saya sebagai dosen, saya menginduk ke Fakultas Teologi yang berada di Jalan Kaliurang. Saya mengajar di S1 di program Filsafat Keilahian Fakultas Teologi. Semenjak 2018 sampai nanti 2022, saya dipercaya menjadi Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik juga. Iya, betul sekali. Kita masuk pertanyaan Romo. Mungkin teman-teman mahasiswa baru belum mengetahui tugas dan jadwal pekerjaan Romo sebagai WN3. Bisakah Romo menjelaskan tugas Romo sebagai bahwa manusia itu harus menjadi manusia yang seutuhnya. Seutuhnya dalam Sanata Dharma dipahami tidak hanya bahwa orang itu berkembang secara akademik, namun juga sisi-sisi kemanusiaan dalam bidang-bidang non-akademik. Nah, tugas Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebenarnya adalah menemani aneka macam kegiatan kelompok mahasiswa yang berkegiatan dalam bidang non-kurikuler lewat unit kegiatan kemahasiswaan, lewat HMPS, segala macam. Nah, saya memang lebih fokus di kegiatan-kegiatan dalam tingkat universitas. Jadi saya bersama
dua organ utama terutama, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas bersama belasan UKM, kita bersama-sama berdinamika lewat aneka macam kegiatan, baik bidang kegiatan olahraga, kegiatan seni, kegiatan penalaran, ya, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlombaan. Lombanya juga macam-macam, ada lomba seni, ada lomba dalam bidang studi, misalnya ONMIPA itu dalam bidang ilmu pengetahuan alam, kimia, kemudian biologi. Jadi aneka macam kegiatan. Dari keterlibatan kegiatan itu diharapkan bahwa kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena banyak sisi-sisi kemanusiaan kita dikembangkan. Menjadi panitia kegiatan. Misalnya ini ada teman-teman Insada ini ya. Kan dalam proses semacam ini akan membutuhkan berbagai macam skill yang tumbuh dalam diri seorang. Untuk berbicara, untuk bisa berkomunikasi, bagaimana menjembatani perbedaan pendapat. Nah, di dalam aneka kegiatan-kegiatan semacam itu, Profesor Nikolaus Triarkara, Romo Triarkara yang menjadi pendiri Sanata Dharma berpikir bahwa lewat kegiatan semacam itu, orang akan tumbuh sebagai pribadi yang seutuhnya. Jadi tidak hanya berkembang sisi intelektualnya, namun dia juga berkembang secara emosional, berkembang di dalam dia berkehendak untuk mengusahakan yang baik, berkembang dalam kreativitas. Nah, tugas utama saya menemani teman-teman dalam berkegiatan semacam ini sebagai WR3. Baik, menarik sekali ya Jos tadi penjelasan dari Romo Bambang tentang bagaimana kita tuh mengembangkan skill dan juga kemampuan kita tidak hanya lewat kegiatan perkuliahan tapi juga kegiatan organisasi. Nah, Romo menyangkut jawaban Romo yang tadi, lalu bagaimana peran kemahasiswaan untuk mendorong mahasiswa menggali kemampuan yang dia miliki sesuai minat dan bakatnya, serta apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk juga mengembangkan soft skills-nya dari kegiatan UKM maupun kegiatan di dalam kampus. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi, teman-teman ketika masuk ke Sanata Dharma sebagai mahasiswa baru, Anda memang memiliki jurusan yang sudah jelas ya. Kan nggak mungkin Anda nggak punya jurusan yang nggak jelas. Ada yang menjadi masuk karena guru, kayak FKIP, ada yang masuk karena ingin mendalami manajemen atau akuntansi. Jadi bidang studi sudah Anda pilih. Tetapi Anda itu memiliki kemampuan yang tidak bisa dibatasi hanya dengan bidang studi. Saya beberapa tahun lalu bertemu dengan seorang mahasiswa dari Fakultas Sastra Indonesia, tetapi dia penggerak di dalam bidang kesadaran di dunia teknologi informasi. Dan dia belajar sungguh tentang teknologi informasi, bahkan menjadi penggiat di sana, yang tidak secara persis terkait dengan bidang studi. Saya juga bertemu dengan sebaliknya teman-teman dari bidang eksakta yang aktif di kegiatan-kegiatan kesenian, misalnya menjadi anggota band, menjadi anggota paduan suara, anggota seni tari, pers mahasiswa. Nah, dengan keterlibatan semacam itu, Anda akan menemukan begitu banyak talenta yang diberikan kepada Anda dan Anda kembangkan. Jadi di Sanata Dharma, lewat kegiatan-kegiatan semacam itu, oke, Anda sudah memilih bidang studi. Namun, Anda itu dikaruniai talenta, dikaruniai berkat yang melebihi yang Anda pikirkan. Maka, selama studi di Sanata Dharma, gunakan talenta Anda itu, carilah, saya itu sebenarnya mempunyai kemampuan di bidang apa? Bereksplorasilah. Nah, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu, kepanitiaan, menjadi kegiatan organisasi di tingkat prodi, fakultas, maupun universitas, Anda akan menemukan talenta yang Anda miliki. Dan Anda mengembangkan bersama teman-temannya. Nah, dengan demikian, selama kuliah di Sanata Dharma, tentu tadi ya, sisi kognitif penting ya, Anda harus lulus kuliah. Tetapi ada begitu banyak kesempatan di mana teman-teman bisa menggali berbagai macam talenta yang mungkin selama ini tidak Anda temukan. Maka kita sadari, kita cari, dan kita kembangkan. Nah, tentu akan menyenangkan kalau Anda menemukan itu. Baik, Romo. Wah, sangat menarik ya. Iya, sangat menarik. Bisa jelaskan, Romo, bagaimana kita mendapatkan sistem poin dan bagaimana sistem poin itu bekerja juga, Romo? Kan bahwa kita di Sanata Dharma ingin menjadi pribadi yang seutuhnya, tidak berkembang hanya dalam kognitif, namun
sisi-sisi kemanusiaan yang lain. Nah, sistem poin itu adalah bantuan sebenarnya bahwa Anda sudah sungguh-sungguh mengembangkan itu. Jadi setiap kegiatan yang Anda ikuti itu ada poinnya. Di Sanata Dharma nanti sebelum Anda yudisium atau saat sebelum mengikuti ujian pendadaran atau ujian skripsi, Anda harus mengumpulkan minimal 10 poin. Umumnya mahasiswa Sanata Dharma ini lebih dari 10. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, jadi sistem poin itu adalah bantuan supaya Anda sungguh bisa terdorong untuk mengikuti berbagai macam kegiatan. Sehingga tidak hanya kuliah saja, fokus studi saja. Nah, dengan 10 poin tadi, diharapkan itu minimal 10 poin itu yang harus Anda isi setiap semester dengan melampirkan bukti. Misalnya, saya mengikuti seminar kewirausahaan. Anda mengikuti seminar itu, mendapatkan sertifikat dari panitia, kemudian Anda upload di sistem informasi akademik mahasiswa, nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing akademik Anda untuk mendapatkan poin. Nah, dengan demikian akan terkumpul selama 4 atau 5 tahun berbagai macam poin. Nanti pada saat lulus, kita akan mencanangkan mulai tahun ajaran depan atau ajaran ini, Anda akan mendapatkan namanya surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah itu adalah berlist aneka kegiatan yang pernah Anda ikuti selama di Sanata Dharma. Jadi nanti misalnya ketika Anda melamar pekerjaan, ya Anda akan dapat ini surat ini. Dengan surat itu, ketika Anda melamar, Anda kan, wah ini ternyata tidak hanya IP-nya tinggi, tapi dia aktif kegiatan, dia aktif di sini, di situ. Nah, akan menjadikan Anda akan semakin dihargai oleh orang ketika nanti masuk ke dalam dunia kerja. Baik ya dari Romo tentang poin, dan kita tuh mengumpulkan poin berarti nggak cuma untuk mencari supaya lulus, tapi juga supaya kita mengembangkan bakat dan minat kita. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, tema Insada ini kan melangkah menjelajah bersama generasi muda, membangun masa depan penuh harapan. Masa depan penuh harapan itu dimulai dengan ketika Anda mulai Insada ini. Insada ini memang bukan segala-galanya ya. Insada ini awal dari perjalanan Anda. Maka marilah kita bangun masa depan penuh harapan itu dengan aktif di Sanata Dharma lewat kegiatan yang ada, walaupun mungkin masih dalam konteks pandemi. Tapi kita berharap dan kita aktif terlibat untuk membangun masa depan kita dengan penuh harapan. Untuk itu kita akan juga wawancara untuk PR4. Terima kasih Romo atas waktunya dan selamat siang. Sebelum itu perlu diketahui bahwa Wakil Rektor 4 yang saat ini jabatannya dipegang oleh Bapak Oda memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur jalannya hubungan luar, kerjasama nasional maupun internasional, dan alumni. Untuk lebih jelasnya, Bapak diperkenankan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas dan wewenang Bapak sebagai Wakil Rektor 4 lebih dalam. Ya, baik, terima kasih. Seperti tadi di Oda Tidak Enam, saya saat ini menjabat Wakil Rektor 4. Bidang kerja Wakil Rektor 4 adalah kerjasama dan alumni. Jadi kerjasama nanti dibagi menjadi 2, kerjasama nasional dan juga kerjasama internasional. Kemudian yang kedua adalah alumni dan juga pengembangan karir mahasiswa tingkat akhir. Itu yang menjadi bidang kerja saya. Yang pertama untuk kerjasama nasional, Sanata Dharma banyak memiliki kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah, berbagai yayasan, dan keuskupan di daerah-daerah di Indonesia. Kerjasama yang terkait dengan mahasiswa adalah kerjasama untuk memberikan beasiswa kuliah. Jadi nanti di antara teman-teman saya kira ada yang berasal dari misalnya Kabupaten Mapi di Papua, ada yang berasal dari Nias, ada yang berasal dari Mentawai, dan nanti akan bergabung dengan teman-teman yang lain. Nah, mereka ini adalah teman-teman kerjasama, mahasiswa kerjasama. Tentu ada kerjasama di bidang lain, misalnya pengabdian dan penelitian, tapi saya kira yang sangat relevan dengan teman-teman mahasiswa adalah kerjasama ini. Kerjasama yang lain yang tingkat nasional adalah kerjasama dengan universitas lain. Kalau yang terkait dengan mahasiswa adalah dalam rangka mengambil mata kuliah di
universitas lain di dalam negeri. Ini ada beberapa skema, misalnya skema yang pertama itu dari pemerintah, namanya program Permata. Ini mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di universitas lain di luar Sanata Dharma, baik negeri maupun swasta. Itu yang bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah pertukaran mahasiswa di lingkungan APTIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Ini sama programnya, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi anggota APTIK yang lain. Misalnya di Bandung ada Parahyangan, itu yang skema kedua. Skema yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa di tingkat nasional di asosiasi yang namanya NUNI. Itu adalah asosiasi 21 perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sama prinsipnya, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di, misalnya kalau di Jakarta ada BINUS, misalnya di Makassar ada UNHAS, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di sana. Untuk saat ini, karena kondisi pandemi ini, mahasiswa pertukarannya berbentuk online. Lalu yang internasional, Sanata Dharma adalah anggota IAJU, International Association of Jesuit Universities. Itu adalah kira-kira 300 universitas di seluruh dunia. Mahasiswa juga bisa mengambil program-program di sana. Jadi misalnya kami tahun depan akan menerima mahasiswa dari Kolombia, dan kita juga bisa mengirim mahasiswa ke sana. Asosiasi yang lain ada di tingkat Asia, misalnya ada ASEAKU, AKUKA, dan AJKU-EPI. Ini 3 asosiasi yang berbeda-beda, dan anggotanya kurang lebih 50-an universitas di tingkat Asia. Jadi mahasiswa selama ini bisa belajar misalnya di Korea, di Jepang, Taiwan, Filipina, dan mahasiswa Filipina, Korea, Jepang, dan sebagainya juga bisa belajar di Sanata Dharma. Jadi di mana informasinya itu ada di web USD ACID. Nanti setiap awal semester BKHI, Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, akan memposting, menampilkan informasi itu di USD ACID. Maka sebagai mahasiswa baru, teman-teman harus sering-sering melihat USD ACID website, lalu di situ ada pengumuman apa. Itu yang kerjasama. Lalu yang alumni tentu nanti kalau sudah lulus itu menjadi alumni, diharapkan 4 tahun lulus, dan selama ini kerjasama yang sangat baik terjalin dengan alumni. Kalau sudah lulus biasanya alumni akan membantu teman-teman mahasiswa tingkat akhir, misalnya untuk training bagaimana sih bekerja begitu ya. Kami setiap tahun dengan BKA, Biro Kerjasama Alumni, itu menyelenggarakan paling tidak ada 4 kali untuk mahasiswa tingkat akhir. Tapi ini Anda mahasiswa baru, ya lihat-lihat dulu, nanti di tingkat akhir semoga Anda bisa memanfaatkan sharing-sharing kegiatan-kegiatan pembimbingan karir, kegiatan pengembangan karir yang dilakukan oleh BKA. Baik Pak, luar biasa sekali penjelasannya tadi. Berbicara tentang deretan program tadi, kami ingin mengetahui bagaimana prosedur dari awal mendaftar hingga akhir. Jadi yang pertama tentu program akan diumumkan di web Sanata Dharma, dan juga sebenarnya melalui para ketua program studi dan juga wakil Kaprodi. Tapi paling mudah saya kira untuk Anda cek di website, itu pengumuman dari BKHI. Kemudian yang kedua, mahasiswa mendaftar di BKHI dengan persyaratan-persyaratan. Tentu ada beberapa persyaratan. Misalnya kalau untuk ke Belanda, itu syaratnya TOEFL-nya 477. Jadi Anda harus siap-siap, lalu ada syarat-syarat. IP-nya harus minimal 3 misalnya. Jadi tidak boleh nilainya jelek, maka dari awal Anda harus persiapan. Program ini biasanya ditawarkan di semester 4, 5, atau 6. Jadi yang paling banyak memang di semester 6, maka Anda di semester 1 sampai 6 ya siap-siap ya, IP-nya yang bagus, bahasa Inggrisnya yang bagus, nanti daftar, nah diterima dari sana, lalu kita mengurus bersama BKHI nanti mengurus keimigrasian ya, visa dan sebagainya, berangkat sana kuliah 1 semester. Sebelum berangkat harus konsultasi dengan DPA, mata kuliah apa saja yang akan diambil, disetujui oleh dosen pembimbing akademik, disetujui oleh ketua program studi, berangkat belajar di sana, pulang nanti nilainya dilaporkan ke DPA. Jadi ke sana tentu belajar ya, tidak main, tapi belajar juga
juga. Nah, nilainya nanti diakui di sini. Maka waktu mahasiswa pergi, baik selama 1 semester maupun selama 1 tahun, itu kuliahnya tidak rugi, jadi tetap bisa selesai tepat waktu. Misalnya ini yang akan berangkat, kami mendapat beasiswa 3 mahasiswa Sanata Dharma dari pemerintah Indonesia. Ini ada pertukaran namanya ISMA, IISMA, mungkin bisa search di web ya. Ada 3 mahasiswa kita, 2 akan belajar di Amerika selama 1 semester dan 1 akan belajar di Kanada. Semua biaya ini ditanggung pemerintah. Jadi ada beberapa beasiswa, nanti juga cek di web mana yang ada beasiswa, mana yang harus mahasiswa mengeluarkan sedikit uang, begitu ya. Ada Han misalnya, itu tiket pesawat ditanggung, biaya kuliah dibebaskan, tetapi harus mahasiswa menanggung uang makan. Ini jadi ada beberapa skema. Iya Bapak, luar biasa sekali perbincangan tadi, sangat berkesan untuk saya pribadi dan juga untuk Joshua tentunya dan mahasiswa baru nantinya. Karena waktu kami hampir habis, Bapak bisa memberikan kalimat pamungkas dan motivasi untuk mahasiswa baru dalam menggugah semangat mereka untuk memulai perkuliahan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya kira ini memang saat yang baru, kalau boleh tidak perlu dibilang saat yang sulit, tapi ini zaman baru untuk teman-teman mahasiswa, maka pengelolaan pembelajaran juga adalah dengan cara baru. Kalau cara dulu itu datang ke kampus, lalu ketemu dosen, dan seterusnya. Nah ini saya kira semoga cara baru ini tidak mengurangi semangat belajar teman-teman. Paling tidak, mungkin nanti masih 100% online, lalu nanti akan ada blended, setengah online, setengahnya datang misalnya, lalu apakah kita akan bisa kembali seperti dulu? Saya kira tidak, maka manfaatkan teknologi yang ada. Sanata Dharma mempunyai teknologi yang sangat memadai untuk pembelajaran jarak jauh, maka saya kira ini harus dimanfaatkan dan ini adalah zaman Anda. Ke depan kita akan menghadapi zaman yang baru, maka cara hidup kita pun harus kita perbaharui dengan cara-cara hidup yang baru, cara belajar yang baru. Jadi tetap semangat dan temukan hal-hal yang baik dalam zaman yang baru ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sebelumnya, Romo Bambang, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat berbincang-bincang dengan kami, menggantikan Bu Sarju selaku penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa yang berhalangan hadir pada sesi ini. Lalu untuk memulai sesi ini, Romo, bolehkah kami dijelaskan mengenai apa itu Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa dan juga macam-macam bidang pelayanan yang diberikan Universitas Sanata Dharma melalui Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Waktu dan tempat dipersilakan Romo Bambang. Teman-teman mahasiswa baru peserta Insada, di Sanata Dharma ada satu bagian yaitu Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa, disingkat LKM. Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa ini diadakan untuk membantu sekaligus mengusahakan agar mahasiswa di Sanata Dharma bisa mendapatkan pelayanan yang semakin baik, terutama di dalam hal yang terkait dengan kesejahteraan kemahasiswaan. Kesejahteraan itu 2, kesejahteraan baik fisik, namun juga kesejahteraan mental. Dari 2 ini kemudian ada 3 bidang yang dilayani oleh LKM. Yang pertama itu terkait dengan beasiswa, yang kedua itu adalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan konseling. Untuk pelayanan beasiswa ada berbagai macam beasiswa yang ditawarkan di Sanata Dharma yang diurus oleh LKM ini. Jadi seluruh aplikasi beasiswa itu dikelola oleh LKM. Secara umum ada 2 jenis beasiswa. Yang pertama itu adalah beasiswa menyeluruh, itu yang diikuti sejak Anda mendaftar ke Sanata Dharma. Kalau dulu itu namanya mahasiswa bidik misi, nah sekarang sudah berganti menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ini memang program yang harus Anda ikuti sebelum masuk. Jadi ketika Anda masuk ke Sanata Dharma, Anda sudah mendaftar itu, dan kalau Anda ikut ini, nanti akan mendapatkan beasiswa penuh dari awal sampai akhir. Selain itu, selain KIP yang memang diberikan oleh pemerintah, Sanata Dharma memang juga memberikan 2
beasiswa lain yang umum yaitu cerdas dan humanis, dan beasiswa ini juga diberikan lewat seleksi khusus kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh LKM. Yang lebih banyak porsinya adalah beasiswa yang lebih bersifat temporer. Temporer itu misalnya hanya 1 tahun atau 2 tahun atau terkait penulisan tugas akhir. Nah, itu banyak sekali untuk itu. LKM akan selalu memberikan informasi tentang beasiswa-beasiswa semacam ini itu di SIA mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa harus rajin-rajin untuk membuka SIA nanti ya setelah masuk, karena informasi semua ke situ. Jadi di dalam SIA mahasiswa itu sudah ada fitur tentang beasiswa. Anda klik akan ada misalnya bulan ini bidang mana yang memberikan. Beasiswa itu umumnya dari rekanan-rekanan kita di luar, misalnya dari Jarum Foundation, atau dari AA Rahmat, gitu ya, atau dari Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik. Jadi ada berbagai macam. Nah, itu waktunya macam-macam. Jadi teman-teman melihatlah itu, sering-sering buka sih ya. Jadi jangan sampai kelewatan karena memang peminatnya banyak. Yang kedua adalah dana sosial. Dana sosial itu teman-teman itu akan mendapatkan bantuan kalau misalnya sakit dalam pengurusan, itu ada skema-skemanya. Nanti silakan Anda menghubungi LKM. Di sana sudah ada skema pengaturan Anda bantuan-bantuan sosial ketika kesehatan yang Anda terima. Sudah ada aturannya. Atau juga ini sosial kematian. Nah, kita tidak mengharapkan ya. Kalau misalnya orang tua meninggal segala macam, itu juga ada bantuan yang diberikan. Jadi ada sosial. Memang hanya orang tua kalau dari mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri. Itu juga sudah ada di LKM. Kemudian juga dana bantuan terkait keadaan-keadaan khusus. Misalnya kemarin pada awal-awal pandemi itu LKM mengadakan bantuan sembako. Saat ini juga LKM juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang isoman, yang harus tinggal di kos dan kesulitan. Nah, LKM bekerja sama dengan Prodi, jadi Prodi melaporkan untuk mahasiswa yang sedang isolasi mandiri. Jadi bagian kedua ini ada banyak kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan yang bersiri sosial terkait dengan situasi yang berkembang. Nah, yang ketiga itu adalah yang juga dikelola oleh LKM, itu adalah pusat layanan konseling. Tadi kesejahteraan itu tidak hanya fisik, tidak hanya terkait dengan uang kuliah, tidak hanya tentang makan, ya, tetapi juga kesejahteraan mental. Karena ini isu yang penting, terutama pandemi ini ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan dukungan dan bantuan dalam konseling, itu teman-teman bisa juga mendapatkan. Kita mempunyai tim konseling yang baik. Mereka profesional, konselor profesional. Bahkan kalau memang membutuhkan layanan-layanan tes psikologis, pusat layanan konseling ini bekerja sama dengan P2TKP, pusat layanan tes dan konseling yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi untuk penanganan yang lebih lanjut. Kalau teman-teman ingin mengakses layanan ini, sekali lagi Anda bisa melihat di SIA. Di SIA itu sudah ada layanan akses layanan konseling. Memang saat pandemi ini kita membatasi jumlah konseling yang tatap langsung. Tetapi pusat layanan konseling juga memberi bantuan atau melayani konseling secara online. Tentu nanti akan ditanyai dulu apa kebutuhannya, nanti Anda akan bertemu dan janjian dengan konselornya. PLK juga mendorong program-program misalnya peer group counseling. Kadang-kadang kan ini, kita itu mau cerita agak, kan permasalahan itu kadang-kadang sifatnya sangat privat ya, sangat pribadi, saya nggak mau sangat terbuka gitu ya. Nah, kita mendorong juga peer group. Peer group itu artinya orang-orang, teman sebaya Anda, mungkin kakak tingkat yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pendengar dengan kode etik yang dijalankan. Atau mau ngomong dengan DPA-nya dulu juga boleh. Ya, bertemu dengan dosen pendamping akademiknya juga boleh. Tetapi kalau Anda merasa, saya ingin ketemu dengan konselor, boleh. Ada. Silakan mengakses lewat SIA. Dan kerahasiaan akan dijamin, Anda akan dilayani secara profesional seturut dengan kode etik konseling. Nah, ini jadi tiga pelayanan utama yang dilayani, yang diberikan oleh LKM. Informasi-informasi itu ada di SIA, baik beasiswa, terutama tadi ya, yang temporer tadi ya, itu yang dalam jangka tertentu, misalnya penyelesaian skripsi, silakan buka SIA. Di situ sudah ada keterangan kapan dibuka,
syaratnya apa, dokumen-dokumen yang harus diupload apa, ada di situ. Kalau teman-teman misalnya karena kesulitan, sungguh ingin bertemu dengan LKM itu bisa ditemui di gedung pusat di Merican, lantai 2. Sedangkan pusat layanan konseling itu ada di gedung pusat di basement. Di samping pusat layanan konseling itu juga ada layanan kesehatan, poliklinik. Kita memiliki 2 poliklinik. Satu poliklinik di Paingan yang ada di kampus 3 dan 1 poliklinik di kampus Merican juga di gedung pusat. Maka teman-teman yang merasa badannya tidak sehat, butuh obat, langsung ke situ. Jangan menunda-nunda kalau ada hal-hal yang bisa dibantu. Baik, luar biasa sekali ya Romo pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa di Sanata Dharma. Banyak sekali kesempatan yang diberikan untuk mendukung mahasiswanya dalam kelancaran program studi dan juga kesehatan mental dan juga fisik. Baik, terima kasih Romo pada kesempatan pada hari ini. Semoga informasi yang Romo berikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa baru 2021. Dan mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun penyampaian kami. Sekian dari Certis. Baik, selanjutnya teman-teman semua, kita juga akan berbincang-bincang dengan guest star yang sangat menginspirasi dan juga sangat terkenal. Siapakah dia? Langsung saja ke Aurel dan Evan. Cerdas, ceria, dan humanis. Wow. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabarnya nih? Halo Kak Eva. Halo juga Aurel, baik-baik aja kan pastinya? Baik tentunya. Oh ya Kak Evan, sepertinya kalau kita belum mengenal satu sama lain, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurelia Octavia Putri, bisa dipanggil Kak Aurel, dan rekan saya Giandri Evan, biasa dipanggil Evan. Oh ya Aurel nih, kita kayaknya hari ini senang dan bahagia banget ya. Betul sekali Kak Evan. Dilihat dari raut wajah kita tuh terlihat bahagia karena kita akan kedatangan guest star yang spesial di Insada 2021. Wah, sangat spesial banget nih ya. Iya nih Kak Evan. Oh ya, sebelum kita mau memberitahu hey siapa dia, kita ada sebuah spoiler juga. Iya, ada beberapa spoiler. Evan mau ngasih sedikit deskripsi dan juga spoiler sedikit profil tentang bintang tamu kita hari ini. Jadi, bintang tamu kita hari ini adalah artis yang terkenal ya teman-teman. Dia ini dulu memulai karirnya sebagai artis cilik dan juga membintangi banyak produk untuk iklan dan juga menjadi penyanyi cilik. Terus sekarang dia juga tidak melupakan dunia pendidikan. Dia juga pernah berstudi di Indonesia dan juga pernah mengambil kuliah di luar negeri. Dan dia juga pernah ditunjuk, sampai sekarang ditunjuk sebagai Duta Lingkungan Hidup. Wow, luar biasa sekali ya Kak Evan. Iya, seperti tadi Eva juga udah bilang kalau misalnya bintang tamu kita ini adalah penyanyi cilik, Eva mau nyanyiin sedikit lagu yang pernah dipopulerkan oleh bintang tamu kita ini. Boleh nggak nih? Boleh banget tuh Kak Evan. Sepertinya generasi muda di sana juga pada penasaran siapakah guest star kita yang spesial pada Insada 2021 ya. Iya. Kak Aurel kasih aba-aba dulu. 1, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Ayo kawan, berkumpul. Ayo kawan. Oh, malah dilanjutin sama Aurel. Iya, nanti kita malah nanti kita malah nyanyi, bukan malah bincang-bincang sama bintang tamu kita. Betul sekali. Betul banget. Oh iya Kayaknya Kak Evan. makin nggak sabar nggak sih kita buat ketemu sama bintang tamu kita? Iya, makin deg-degan. Dan Kak Evan tahu nggak, sebelum kita memanggil dan sebelum kita tahu semuanya di sini tahu siapakah guest star kita yang spesial pada hari ini, Kak Aurel ada sedikit pantun nih. Oke. Pergi ke stadion Jatidiri, malam minggu nonton sepak bola. Artinya? Mari kita bersiap diri. The one and only Tasya Kamila. Halo Kak Tasya, apa kabarnya nih Kak? Hai, halo semuanya. Halo teman-teman dari Universitas Sanata Dharma. Selamat datang di Insada dan terima kasih udah mengundang aku hari ini. Semoga hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol seru dan bermanfaat pastinya. Iya nih, ngomong-ngomong apa kesibukannya Kak Tasya akhir-akhir ini Kak?
Iya, di Jakarta kan PPKM darurat juga diperpanjang nih ya, jadi mencoba terus produktif walaupun di rumah aja. Jadi kebanyakan kegiatan aku ngisi webinar kayak hari ini, berbagi pengalaman, ilmu, dan juga sharing-sharing soal pendidikan, soal cita-cita, soal lingkungan hidup, terus juga soal parenting juga. Terus aku sekarang juga lagi mempersiapkan single baru, jadi ditunggu ya, supaya bisa cepat rilis. Dan tentunya aku juga sibuk jadi seorang mama. Wah, ternyata biasa iya, ya. Kak Tasya nih walaupun dalam PPKM, walaupun dalam pandemi tetap produktif untuk melakukan hal-hal yang positif nih. Betul sekali Kak Iya, Evan. bener banget. Ada single terbarunya Kak Tasya juga Iya, nih, mungkin udah nanti nggak kita sabar nih. udah nggak sabar nih. Kita bakal nunggu ya. Iya, Iya. kami siap untuk menunggu Kak Tasya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Kak. Mungkin teman-teman Insada nih dan kita juga pengen mengenal lebih dalam lagi tentang Kak Tasya. Mungkin Kak Tasya bisa menceritakan sedikit mengenai perjalanan hidup yang udah Kakak lalui, mulai dari pertama mulai karir sebagai artis cilik, kemudian akhirnya menempuh pendidikan di Indonesia dan di luar negeri sampai sekarang. Oke, wah itu ceritanya nggak bisa sedikit, itu cerita panjang gitu. Tapi kalau mau dipersingkat, intinya aku memulai karir di dunia entertainment itu tahun 96. Wah, kalian kayaknya belum pada lahir ya, tahun 96 ya. Itu aku umurnya baru 4 tahun, terus aku memulai karir dengan menjadi bintang iklan dulu. Dan tentunya beda ya zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dulu kan belum ada sosial media, orang juga belum pada punya handphone gitu kan. Jadi apa-apa itu melalui TV. Kalau mau dapat hiburan, kalau misalkan mau mengiklankan sesuatu biasanya juga dari TV gitu. Jadi pertama-tama aku jadi bintang iklan dulu masih kecil banget, aku juga masih TK gitu kan. Dicoba aja gitu, kebetulan ada agensi yang kenalannya mama aku yang menawarkan gitu. Mama aku sendiri juga masih agak-agak apa ya, bingung ya bisa apa enggak ya ini anak kecil untuk syuting gitu kan. Ternyata nggak disangka-sangka ternyata aku emang berbakat gitu di depan kamera. Aku bisa ngikutin apa kata sutradara, bisa ngafalin dialog gitu kan, dan pede gitu. Yang terpenting pede di depan kamera. Ternyata dari dulu udah banci tampil gitu. Terus setelah itu baru ketika aku SD, aku kan juga les nyanyi, aku emang suka nyanyi, dan kebetulan banget pas lagi aku nyanyi di tempat les vokal tuh ketemu sama produser dari Sony Music. Mereka mau bikin album anak-anak dan mereka udah recognize aku dari pas aku syuting iklan gitu kan. Kamu yang bintang iklan ini kan, kamu nyanyi juga, kata produsernya. Iya. Oke, akhirnya aku di audisi dan pas banget gitu. Ternyata mereka suka gitu sama karakter vokal aku dengan personality aku. Akhirnya terbitlah lagu Libur Telah Tiba di tahun 2000, dan ternyata lagu-lagunya bisa menjadi hits bahkan hingga sekarang gitu ya. Aku punya anak juga masih aku dengerin lagu Libur Telah Tiba, lagu Anak Gembala, dan album aku zaman aku dulu gitu. Kalau untuk sekolah sendiri sih memang orang tua aku cukup concern di dunia pendidikan karena almarhum papa aku merupakan seorang dosen, selain beliau juga seorang auditor gitu kan. Jadi sekolah tetap nomor satu, walaupun aku punya kesibukan di dunia entertainment, tetap yang menjadi prioritas adalah sekolah. Jadi tetap sekolah tuh, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA gitu, di sekolah reguler biasa sampai akhirnya kuliah di UI dan akhirnya lanjut S2-nya di Columbia University. Wah, luar biasa sekali ya Kak Eva. Jadi nih Kak Aurel mendapat sebuah moral value ya. Jadi kalau kita berani untuk mencoba, ada juga peluang-peluang yang datang juga ini Kak Evan. Iya betul, apalagi juga Kak Tasya nih nggak melupakan dunia pendidikan. Seperti yang tadi bilang bahwa orang tua Kak Tasya juga concern di dunia pendidikan, jadi pendidikan itu tetap yang menjadi nomor satu. Betul sekali. Ngomong-ngomong berbicara tentang pendidikan nih Kak Tasya, kami juga ingin bertanya nih. Sebelumnya kan kakak ini pernah kuliah di luar negeri, yaitu di Columbia University. Kalau boleh tahu, motivasi kakak mengambil jurusan di School International Public Affairs itu apa, Kak? Oke, jadi aku setelah lulus S1 di Universitas Indonesia, aku ngambil akuntansi, kemudian aku lanjut S2 di Amerika Serikat, tepatnya di New York, di Columbia University, dan aku ngambil jurusan Public Administration, yaitu analisis kebijakan publik.
Jadi motivasinya sih aku dari dulu kan sering bekerja sama kementerian, jadi duta lingkungan ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan sama kementerian dan juga involve langsung sama menteri gitu, suka ada program sosialisasi dan sebagainya. Nah, aku jadi terinspirasi dan juga punya cita-cita nih, pengen banget aku tuh jadi menteri. Makanya salah satu langkah aku dalam menempuh mimpi tersebut adalah dengan belajar soal memformulasikan, menganalisis, dan juga mengimplementasikan kebijakan publik dari sekolah aku itu. Dan makanya aku ngambil tersebut di Columbia University, salah satu universitas terbaik di dunia. Nah, selain itu kenapa aku pengen tanya dulu setelah lulus S1, soalnya emang udah jadi goal aku gitu, udah jadi mimpi aku bahwa pendidikan aku tuh jangan cuma berhenti di S1 aja, seenggaknya tuh harus S2, dan itu makanya aku jalani dan aku realisasikan. Wah, luar biasa sekali ya ternyata. Iya, betul nih Kak Evan. Iya, bahwa ternyata memang sudah dicita-citakan, udah menjadi impian, terutama tuh impian Kak Tasya untuk menjadi menteri ya ternyata. Iya, sungguh wah Kak Aurel nih mendengarnya jadi makin deg-degan lagi nih. Keren banget ini Kak Tasya. Iya, kita mau pertanyaan selanjutnya ya. Boleh Kak Evan. Nah, tadi kan Kak Tasya juga bercerita tentang impiannya, tentang mimpinya gitu ya, menjadi menteri. Nah, kadang kan kita udah tahu mimpi kita dan passion kita, dan kita juga pasti kan berusaha untuk bisa menggapainya. Namun kadang-kadang nih ada kendala atau mungkin ada ekspektasi dari teman, dari keluarga, atau orang-orang terdekat yang mungkin mempengaruhi kita. Pernah nggak sih Kak Tasya juga merasakan hal yang sama gitu, merasakan ada kendala atau ekspektasi dari orang lain? Oke, yang pertama mungkin kalau misalkan kita punya passion atau cita-cita tapi terhalang oleh ekspektasi orang lain gitu, ekspektasi teman gitu kan. Pertama, ngapain capek-capek muasin ekspektasi teman atau kayak orang yang keluarga jauh gitu di luar keluarga inti ataupun diri kita sendiri. Emangnya teman kamu itu bakalan bayarin uang sekolah kamu? Emang dia bakalan mau nanggung beban hidup kamu gitu kan? Enggak ya. So just do you gitu. You do you. Set your own standards. Set your own goals. Do not live up to other people's expectation. Kamu sendiri yang harus bisa menentukan goal dan mimpi kamu seperti apa, dan fokus aja terhadap langkah-langkah dalam mencapai goal tersebut. Jangan fokusnya memuaskan orang lain atau untuk menyamakan atau memuaskan ekspektasi orang lain gitu ya. Puasinnya tuh diri kamu dulu. Kamu harus percaya dulu sama kemampuan kamu. Usaha dulu dengan sebaik-baiknya. Dan sesungguhnya kalau menurut aku teman yang baik itu adalah mereka yang mendukung mimpi dan cita-cita yang udah kamu tentukan, yang ada buat kamu ketika kamu terjatuh, dan mereka mau membantu kamu untuk bangkit kembali. Tentunya teman yang baik itu adalah orang-orang yang tulus dan mau ikut berbahagia bersama kamu ketika kamu sukses dan juga bahagia. Mereka yang menghargai pemikiran dan cara pandang kamu, bukan yang penuh tuntutan, apalagi ngatur-ngatur hidup orang gitu kan. Aku pun juga kalau misalkan aku live up to other people's expectation gitu, kalau aku ngikutin kata orang yang suka mempertanyakan misalkan kayak keputusan aku kayak ngapain sih udah berpenghasilan di dunia entertainment, udah jadi artis dari kecil, terus malah sibuk sekolah. Sayang banget tuh waktunya, padahal kan bisa dipakai buat syuting, malah pergi jauh-jauh ke luar negeri buat sekolah, mendingan ini, mendingan itu. Nah, kalau aku ikutin gitu, kalau aku pikirin gitu apa yang mereka ekspektasikan kepada aku, kalau aku cuma mau puasin orang lain, maka aku nggak bakalan bisa menemukan jati diriku sendiri. Aku nggak bakalan bisa nentuin dan jalanin passion sama cita-cita aku gitu. Dan akhirnya bakalan banyak kesempatan yang jadinya terlewat. Nah, biasanya mungkin kalau teman-teman apalagi yang masih berkuliah gitu kan, biasanya suka yang mempertanyakan biasanya orang tua tuh. Tapi nih aku bilang ya, kalau urusan orang tua gitu, sebagai orang tua sendiri gitu ya, aku tuh yakin banget yang namanya orang tua yang baik, pasti mereka tuh mau ngelihat anaknya sukses, pasti mau yang terbaik untuk anaknya, nggak mau lihat anaknya nggak bahagia, apalagi menderita. Tapi kadang orang tua itu nggak tahu apa minat dan bakat kita, kalau kita belum pernah nunjukin gitu. Kadang orang tua tuh nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin bidang pekerjaan itu bisa beragam dan banyak kesempatan yang terbuka kalau kita mau mendalaminya. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang mungkin harus diobrolin sama orang tua dari hati ke hati. Obrolin aja dengan lembut, nggak usah ngegas ya guys. Jadi obrolin dengan lembut, kira-kira
kamu pengen ambil jurusan apa, terus goals kamu tuh apa. Dan akan semakin mudah buat ngobrolinnya untuk mengkomunikasikannya kalau kamu juga udah banyak cari tahu, cari informasi soal jurusan tersebut, prospek karirnya seperti apa, terus kamu juga udah berusaha, udah memupuk skills gitu ya, apa yang selama ini kamu lakukan supaya bisa mencapai mimpi tersebut. Dan komunikasikanlah dengan lembut gitu ya ke orang tua kamu, misalkan bilang, ibu, ayah, aku paham banget nih, ibu sama ayah tuh pengen aku jadi bla 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 gitu. Tapi aku juga punya keinginan nih untuk belajar A supaya aku bisa jadi B gitu. Mungkin kamu juga bisa jelasin gitu. Iya, soalnya selama ini aku senang banget belajar A dan ngelakuin hal ini gitu, dan aku rasa aku punya potensi nih untuk menjadi B gitu. Nah, pastinya mereka bakalan skeptis dulu lah. Mereka pasti bakalan nanya dulu, emang kamu bisa? Emang kamu kira itu gampang? Emang bisa menghasilkan uang nantinya? Prospek karirnya tuh kayak gimana? Makanya kalian harus banyak cari tahu dulu soal passion dan mimpi kalian, terus apa aja kira-kira tantangannya, gimana cara menempuhnya, gimana prospek ke depannya, supaya kamu juga sadar gitu bahwa decision kamu tuh udah dipertimbangkan dan juga udah tahu gitu kira-kira plus minusnya dari pilihan kamu ini. Pilihan kamu itu tuh apa gitu. Terus tunjukkan juga ke mereka gitu ya kalau kamu tuh udah berusaha cari tahu, udah berusaha untuk mengasah skill dan juga pengalaman kamu dalam menempuh cita-cita kamu ini. Jadi bilang ke mereka, ya ini contoh aja ya, kayak bilang, ibu, ayah, ini tuh mungkin gak gampang, tapi aku mau berusaha, jadi please kasih aku kesempatan ya buat ngelakuin ini. Aku pilih ini bukan karena gak mau menghargai pilihan ibu sama ayah, tapi aku sangat-sangat menghargai pilihan ibu ayah. Aku pilih ini justru, kasih tahu gitu, justru karena aku sayang dan pengen ngebanggain ibu sama ayah, karena dengan melakukan ini berarti aku udah melakukan yang terbaik dari diri aku sendiri. Aku udah melakukan sesuatu yang bikin aku jadi happy, dan tentunya aku butuh doa dan support dari ibu ayah. Jadi mau kan bikin aku semangat gitulah kurang lebih. Jadi intinya sih diobrolin ya, dikomunikasikan dengan baik. Kalau kamu bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, khususnya ke orang tua, aku yakin banget kok nggak ada orang tua yang mau ngeliat anaknya tuh sedih ataupun nggak bahagia gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu aja, dan mungkin orang tua juga cara berkomunikasinya tuh style-nya tuh beda gitu kan sama kamu, yang mungkin sekarang kita tuh generasi yang serba singkat gitu kan, terus lebih seneng main gadget gitu, jarang ngobrol-ngobrol gitu. Sementara kalau generasi di atas kita kan pastinya masih pengen ngobrol, diberikan penjelasan, dan kadang-kadang kita belum bisa memahami gitu kan apa yang kita mau. Kalau dikomunikasikan dengan baik, harapannya gitu kamu bisa kasih tahu ke mereka gitu kalau kamu tuh udah ngejar passion kamu, dan semoga hopefully gitu mereka bisa terbuka gitu, hatinya terbuka untuk mendukung mimpi sama cita-cita kamu. Wah, luar biasa sekali ya Iya. tadi. Dan ini Kak Evan, Kak Aurel tuh mendapatkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama tadi be yourself, betul? Iya. Yang kedua tadi juga belajar mengkomunikasikan segala sesuatu itu dengan baik. Iya, Jika betul. kita punya atau kita belajar komunikasi dengan baik, maka tidak ada miskom. Iya. Semua itu bisa terselesaikan gitu loh. Semua, dan nanti juga siapa tahu mendapat restu ya kan? Iya, betul sekali. Bukan melawan restu, tapi mendapat restu. Gitu. Jadi awalnya juga kita coba mengkomunikasikan kira-kira passion kita apa. Berarti Betul. sangat penting untuk kita tahu passion kita terlebih dahulu sebelum kita akhirnya bisa melangkah lebih jauh lagi. Ya, menentukan pilihan kita selanjutnya. Iya, betul sekali. Nah, kita balik lagi nih Kak. Mungkin tadi kan kita udah cerita-cerita tentang Kak Tasya mengambil kuliah di Columbia University. Walaupun Evan dan Aurel juga belum pernah kuliah di luar negeri, tapi kita pasti kayak melihat pasti ada perbedaan antara berkuliah di Indonesia dan di luar negeri. Mungkin banyak faktor kayak misalnya faktor lingkungan, faktor pertemanan juga. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak sih Kak perbedaan antara berkuliah di Indonesia dan di luar negeri, serta bagaimana sih Kak Tasya untuk bisa beradaptasi dengan perbedaan tersebut? Yang aku lihat sih, karena kan aku juga mungkin sama kayak sebagian besar dari kalian ya, aku dari TK sampai aku S1 tuh di Indonesia dengan sekolahnya juga sekolah reguler, bukan sekolah internasional gitu. Terus S1-nya juga di UI di Indonesia, di
maksudnya di Jakarta gitu ya, di tempat di mana aku tumbuh gitu, nggak jauh dari keluarga. Jadi benar-benar dari TK sampai aku S1 ya di Indonesia gitu, dengan budaya belajar yang selama ini aku ketahui gitu kan. Nah, ketika aku kuliah di Amerika pastinya ada perbedaan gitu. Yang aku lihat sih di sana bedanya sih pertama di sana itu yang lebih ditekankan adalah berpikir kritis dan analisis dibandingkan sama menghafal textbook. Sementara kalau ketika aku belajar di Indonesia, kebanyakan anak aku udah bangun. Kebanyakan yang diajarin. Jadi maaf ya kalau ada suara-suara kicauan anak kecil itu Raisya udah bangun. Nggak apa-apa. Iya, jadi ketika aku belajar di sana tuh lebih dielaborate gitu dari teori-teori yang ada, gimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, banyak open-ended question gitu. Dan nggak terlalu banyak ngafal gitu ya, karena sekarang resources juga udah semakin terbuka, mau cari sesuatu juga bisa Google gitu ya, jadi nggak perlu banyak-banyak ngafal, tapi bagaimana kita bisa menganalisis dari satu teori itu dan diaplikasikan untuk menyelesaikan case-case tertentu. Contohnya ya, kayak di sana tuh baca materi gitu ya, baca jurnal, artikel ataupun chapter yang di-assign ke kita tuh penting banget gitu. Dulu pas S1 kayaknya aku kalau mau kelas tuh aku cuek banget gitu. Aku ya udah datang aja ke kelas, nggak ada persiapan apa-apa gitu sebelum masuk kelas. Kayaknya nanti bakalan disuapin juga sama dosennya, disuapin as in kayak ya udah tinggal belajar aja, tinggal ngikutin kelas aja. Tapi begitu aku S2, cara itu tuh udah nggak bisa lagi gitu kan diaplikasikan, karena sebelum masuk kelas ya kita udah harus paham betul materi yang mau di-assign gitu. Kita harus baca, kita harus tahu apa kira-kira hari ini tuh apa aja yang mau dibahas gitu. Nggak bisa dengan tangan kosong, tapi harus udah baca dulu tuh kayak jurnalnya atau artikel atau apapun itu, assigned readings atau materi bacaan yang udah dikasih sama dosen untuk hari itu gitu kan. Karena dosen bakalan ngebuka kelas tuh langsung dengan oke, berdasarkan assigned readings, berdasarkan materi bacaan yang saya kasih ke kalian, kira-kira pendapat kalian apa? Jadi langsung gitu kan, langsung buka diskusi gitu. Gimana bacaan yang saya kasih, gimana tuh? Kira-kira pendapat kalian apa? Menarik. Terus kamu setuju nggak sama penulisnya? Apa yang bikin kamu setuju? Apa yang nggak bikin kamu setuju? Nah, begitu ditanyain seperti itu tuh, satu kelas tuh langsung berebut gitu mau jawab. Beda banget pas aku S1, kayak kalau ada dosen nanya sesuatu gitu ya ke kelas kayak gimana menurut kalian, semua itu langsung kayak nunduk, jangan tetap mata dosen gitu kan, nanti bakalan dipilih. Sementara kalau di sana tuh mereka langsung pengen menyampaikan pendapat ataupun opini mereka gitu kan, karena engagement di kelas, diskusi seperti itu tuh benar-benar dihargain, dan kalian tuh bakalan dikenal dosen kalau memang bisa bisa engage gitu di kelas, bisa aktif berdiskusi di kelas. Dan aku rasa juga tantangannya sih yang jarang diajarkan, masih ada hubungannya gitu sama berpikir kritis. Kalau orang-orang di sana kayaknya udah lebih terlatih untuk bisa menyampaikan argumen secara konstruktif gitu. Sementara kalau di sini kan kita nggak aku sih dulu tuh nggak terlalu terlatih gitu ya untuk menyampaikan argumen, opini, untuk nulis arguments, untuk nulis esai yang bagus gitu ya. Kalau untuk masalah ngafal sama ngitung sih jago banget gitu. Tapi ketika disuruh elaborate my opinion, kadang itu menjadi challenge juga. Buat aku juga itu sesuatu yang challenging, dan akhirnya aku pelajari dan aku coba gitu ya untuk bisa itu tuh ketika aku kuliah di sana. Dan tentunya ketika kuliah di luar negeri banyak banget kan siswanya tuh nggak cuma dari satu daerah doang, tapi dari berbagai belahan dunia. Jadinya aku bisa belajar budaya yang baru, aku juga semakin terbuka pikirannya, semakin toleran, dan aku jadi memahami berbagai perspektif, dan aku jadi paham bahwa untuk menyelesaikan satu masalah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan bukan berarti salah gitu kan. Aku juga jadi lihat gitu semangat anak muda di luar sana gitu, yang kita tuh benar-benar
passionate, mereka tuh benar-benar semangat, pengen banget waktu mudanya itu tuh dilakukan buat hal-hal yang berfaedah gitu. Pengen banget memberikan dampak perubahan yang baik, mau berkontribusi buat negaranya, pengen menawarkan solusi dan juga menjadi bagian dari solusi untuk berbagai tantangan di dunia ini. Dan semangat yang seperti itulah yang kayak bikin aku juga jadi semangat gitu kan untuk kita juga harus bergerak nih, anak muda Indonesia jangan sampai kemampuan dan potensi yang kita punya nggak kita salurkan untuk menjadi solusi gitu buat negara kita, tapi cuman buat komplain doang tanpa ada solusinya gitu. Jadi sekarang waktunya anak muda Indonesia juga harus bisa bergerak dan melakukan langkah-langkah ataupun menawarkan solusi-solusi untuk berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Gitu. Wah, banyak sekali ya tips and trik yang sudah Kak Tasya berikan dan juga sebagai warning kepada mahasiswa baru nih, jangan malas-malasan. Kalian harus semangat nih ya. Awal sudah generasi muda, jadi harus semangat juga kan mulai kuliah, mulai dunia perkuliahan. Betul, harus mulai inisiatif dari diri sendiri. Betul gitu. sekali. The last but not least, kami ada ini Kak, berkaitan dengan tema Insada 2021, yaitu menjelajah bersama generasi muda, membangun masa depan penuh harapan. Nah, kami ingin bertanya nih Kak, apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda agar bisa mengimplementasikan hal tersebut di kehidupan sehari-hari? Dan juga mungkin Kak Tasya ada pesan terutama bagi kami, para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru 2021, agar mereka tuh bisa menggali potensi dan kemampuan lebih dalam lagi dan setinggi-tingginya di Universitas Sanata Dharma, Kak Tasya. Silakan Kak Tasya. Oke. Jadi kalau untuk mengejar mimpi atau cita-cita, gimana sih caranya ya supaya kita bisa kesampaian gitu apa yang kita cita-citakan? Kalau aku rasa sih ya kita harus banyak-banyak mengobservasi, kita harus banyak-banyak berkegiatan supaya kita jadi terekspos dengan banyak hal dan akhirnya bisa menentukan kira-kira minat kita apa sih, bakat kita apa. Karena kalau kita nggak mau mencoba untuk bergaul, untuk beraktivitas gitu, kita nggak bakalan bisa membuka kira-kira potensi kita seperti apa. Kita kalau nggak mau step out dari comfort zone kita nggak bakalan tahu kira-kira seberapa jauh sih kita bisa di-push, seberapa jauh sih kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Terus untuk mencapai mimpi tersebut, yang pertama ya pastinya kalian harus set your goals gitu. Kalian harus tentukan kira-kira tujuan ataupun mimpi besar kalian tuh apa. Ditulis gitu, ditulis kira-kira goal besar apa yang pengen kamu raih dalam waktu 5 tahun ke depan. Terus dalam 1 tahun ini kira-kira apa sih tujuan ataupun goals yang pengen kamu achieve gitu. Nah, yang besar itu coba kamu breakdown, coba kamu urai jadi langkah-langkah dan target-target kecil yang achievable. Dari situ kan kita jadi tahu ya kira-kira apa yang mau kita lakukan, breakdown tuh. Kira-kira bulan ini tuh kita harus melakukan apa, minggu ini kita harus capai apa gitu ya, targetnya apa nih, bahkan hari ini tugas yang harus kita lakukan apa. Nah, kalau goals yang besar itu bisa kamu uraikan jadi target-target yang kecil, maka akan lebih mudah untuk dijalani dan hopefully bisa jadi tercapai. Dan intinya sih, kalau menurut aku ya set your goals, break it down to achievable steps, manage your time and priority, and be committed. Dan buat teman-teman adik-adik mahasiswa baru, aku pengen ngucapin selamat datang di dunia perkuliahan. Ini bakalan menjadi pengalaman baru buat adik-adik semua. Jadi manfaatkan waktu kalian saat berkuliah ini untuk balik lagi post dengan berbagai macam kegiatan. Dan tentunya aku paham ini merupakan waktu yang sangat menantang untuk kita semua, karena mungkin saat ini kita belum bisa kuliah tatap muka, belum bisa datang tiap hari ke kampus, belum bisa nongkrong-nongkrong cantik gitu kan sama teman-teman. Tapi terus semangat, karena kesehatan saat ini menjadi yang prioritas gitu. Jadi terus semangat menjalani ini semua. Kita sama-sama berdoa dunia cepat pulih dan kita bisa bertemu beraktivitas seperti sedia kala. Semoga adik-adik semuanya sehat terus bersama keluarga dan tentunya semangat terus dalam kuliah supaya kalian juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Boleh beri tepuk tangan yang meriah dan juga virtual applause untuk Tasya Kamila. Luar biasa. Terima kasih. Kak Tasya akan memberikan inspirasi gitu, nggak cuma untuk teman-teman mahasiswa baru, tapi aku di sini dan juga Aurel juga mendapatkan banyak pelajaran dan insight dari Kak Tasya, terutama untuk ya mimpi
bermimpi, jangan takut untuk kita bisa bermimpi. Kalau misalnya kita punya mimpi yang besar, mungkin kita bisa breakdown dulu jadi hal-hal yang kecil, apa yang bisa kita achieve. Mungkin seperti kata Bung Karno yang pernah berkata, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Untuk itu, terima kasih kepada Kak Tasya Kamila yang sudah bersedia bersama kami di sini, ngobrol-ngobrol bersama, berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing. Terima kasih Kak Tasya yang sudah juga menginspirasi kita ya. Ya, Dan betul juga sama-sama. Dan kami juga meminta maaf kalau misalnya ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Kak Tasya. Ya, baik. Sebelum itu, sebelum Kak Tasya beranjak dari Zoom meeting, di dalam kami terdapat sebuah kenang-kenangan dan ucapan terima kasih dari pihak Insada 2021. Ya. Terima kasih. Thanks for having me today. Semoga apa yang sharing-sharing aku hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bikin teman-teman semuanya jadi semangat untuk kuliah, untuk mengejar cita-cita kalian. Ya, terima kasih banyak Kak Tasya. Sukses terus juga untuk single barunya, semoga segera bisa rilis supaya kita bisa dengarkan bersama-sama. Yes, supaya kita bisa menikmati. Amin, thank you. Ya nih bisa lagunya Kak Tasya Kamila, kan seru banget kan Iya, Kak benar Evan. banget. Thank you, amin. Oke, kalau begitu teman-teman, sekian segmen dari Cerdis. Setelah sebelumnya kita juga udah berbincang-bincang dengan para pimpinan rektorat dan juga terakhir kita berbincang-bincang sama Kak Tasya. Mungkin ada teman-teman yang udah mulai ngantuk, udah mulai hilang fokus, udah mulai lapar, haus ya. Iya, udah mulai loyo dan semangatnya tuh perlu di-charge lagi. Betul. Untuk itu maka teman-teman sehabis ini dipersilakan untuk beristirahat selama 15 menit sebelum akhirnya kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya. Maka dari itu kami dari Cerdis, ceria, dan humanis. Saya Evan dan rekan saya Aurel dan sampai jumpa.